Selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini di sebelah gua udah ada sebuah SUV premium dari Chery. Ini merupakan Chery Tiggo 8 Pro Max. Ini merupakan Chery Tiggo 8 Pro Max yang belakangan ini baru dikeluarkan oleh Chery, dan menurut gua desainnya mobil ini cukup atraktif dan sangat SUV sekali, mengingat dia memiliki grill yang besar khas Chery dan ada bintik-bintik diamond yang membuat tampilannya lebih menarik. Ya, di mobil ini juga kalau kita buka tutup atau kunci lock unlock mobilnya, dia akan ada lampu menyala di logo Chery-nya ini. Kemudian grill besarnya ini dihias sama krum-kruman, dan mobil ini memiliki diffuser yang cukup menarik karena memang ini sebuah SUV yang premium. Kemudian desain grillnya kanan kirinya tuh dia warnanya warna abu-abu. Kemudian lampu-lampuan semua dia sudah menggunakan teknologi LED, dan lampu seinnya di dalam sini ya, dan dia tuh sequential. DRL sudah pasti sudah disematkan di mobil ini juga. Nah, untuk Tiggo 8 Pro Max ini dikeluarkan dalam dua varian, yang front wheel drive dan yang full wheel drive. Dan yang kita review ini adalah yang penggerak 4 roda atau all wheel drive. Untuk perbedaan antara yang front wheel drive dan all wheel drive ada beberapa memang, tapi tidak terlalu banyak ya. Kayak yang ada di sini itu dia speakernya 10 titik, kemudian airbagnya 10, kemudian ada ambient light-nya dan sebagainya. Kalau yang front wheel drive itu agak dibatasi karena kalau nggak salah dia punya airbag itu cuma 9, kemudian speakernya hanya 10 titik dan sebagainya yang memang sudah dilengkapkan ke mobil ini. Nah, mobil ini punya dimensi yang cukup besar karena memang mobil ini sebuah SUV premium. Dia punya panjang sekitar 4,7 meter, tingginya dia hanya 1,7 meter, dan lebarnya itu dia hampir sekitar 1,9 meteran. Beralih ke samping terlihat SUV-nya sekali karena mobil ini memang sudah disematkan oleh rail roof, dan ini benar-benar bisa dipasang ya, nggak cuma pajangan doang. Kemudian ditambah lagi di bawahnya tuh ada overfender tipis dari depan sampai dengan ke belakang, sebenarnya mengelilingi mobil ini ya, dan kemudian dia sudah dilengkapi sama cat molding yang warnanya chrome. Nah, untuk velgnya dia menggunakan velg bermotif two-tone dengan ban ukuran 235/50 ring 19. Nah, kemudian untuk sistem pengereman, semua pengeremannya dia sudah menggunakan disc. Ditambah lagi dia punya list kaca yang chrome atas dan bawah, kemudian handle pintu yang besar-besar, dan spion yang dia sudah warna body dan ada lampu LED di spionnya sini. Kemudian untuk di depan sini dia ada tulisan T GDI. Beralih ke belakang, tampilannya benar-benar kental SUV-nya, dimana kalian lihat diffuser bawahnya cukup menarik dan sporty banget. Nah, kemudian di mobil ini udah ada knalpot ya, 4 bolongan kanan kiri, dua-dua, dan ini asli bukan cuma pajangan. Kemudian di sini ada reflektor sama fog lamp belakangnya. Sensor parkir di belakang sini sudah ada 4 titik ya, dan kamera mundurnya ada di sini sekaligus dia untuk kamera 360-nya. Nah, kemudian di sini ada tulisan Chery, kemudian sebelah kanan all wheel drive, sebelah kiri Tiggo 8 Pro Max dan tulisan 390T. Nah, untuk sistem kelampuannya dia sudah LED full dan memanjang ya dari kiri ke kanan. Kemudian untuk lampu seinnya dia sequential. Nah, di belakang sini juga dia sudah dilengkapi defogger di kaca belakangnya. Kemudian wiper yang bisa bergerak 180 derajat dan spoiler yang sudah terintegrasi sama high stop lamp. Kemudian di atasnya sana tidak lupa ada antena aktif. Nah, kemudian pintu bagasinya ini bisa dibuka dengan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa pakai tuas yang ada di sini, dia sudah elektrik. Kemudian kita bisa pakai tombol yang ada di depan setir. Kemudian kita juga bisa buka pakai voice command, dan yang terakhir kita bisa buka pakai remote. Kita tinggal pencet tombol yang ada di remote-nya ini, tahan beberapa lama, dia akan secara otomatis akan terbuka secara elektrik karena memang Tiggo 8 Pro Max ini sudah dilengkapi dengan power tailgate. Nah, bagasinya ini tidak terlalu besar tapi lumayan kalian buat nyimpen bagasi berukuran kecil atau sedang, kayaknya muat selama ini di
berdiriin ya. Kemudian di lantai bagasinya ini juga bisa kita tarik ke atas, jadi di bawahnya muncul tempat penyimpanan toolkit-toolkit yang membuat lantai bagasi kalian terlihat lebih rapi. Nah, kemudian kalau kalian merasa bagasinya ini kurang besar, kalian bisa lipat bangku belakangnya ini 50-50, jadi kalian bisa dapat bagasi yang cukup besar. Kalau kalian merasa kurang besar lagi, kalian lipat bangku tengahnya. Nah, kemudian di belakang sini dia sudah ada power outlet di sini. Sebenarnya kayak ini power outletnya buat nyambung ke listrikan penumpang bangku belakang ya, biar memudahkan. Kemudian untuk menutup bagasinya kalian bisa pakai beberapa cara yang tadi sama, atau kalian pakai tombol yang ada di sini untuk menutup bagasinya secara elektrik. Berbicara dapur pacunya, mobil ini menggunakan mesin yang cukup besar karena dia mesinnya 2000 cc turbo, yang mesin tersebut bisa menghasilkan tenaga sekitar 250 horsepower untuk powernya. Kemudian torsinya dia 390 Nm, dan semua tenaga tersebut disalurkan ke 4 rodanya menggunakan transmisi 7 percepatan dual clutch. Untuk sistem keamanannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan cukup banyak sistem keamanan. Yang pertama ada ABS, EBD, dan teman-temannya sudah dilengkapi ke mobil ini. Gua tampilin di sini. Kemudian untuk driving assist-nya, lane keeping assist, terus lane departure warning segala macam juga sudah dilengkapi di mobil ini, dan gua tampilin sebelah sini. Nah, anyway, gua lagi ada di Chery yang ada di Margonda Depok. Kalau kalian mau sekedar nanya-nanya, kalian cek aja ke nomor yang ada di bawah gua ini. Kalian langsung komunikasi, kalian cek promo-promo apa aja yang ada di sini, atau unit-unit apa aja yang ada di showroom ini. Oh ya, ada yang ketinggalan. Pada saat kita unlock mobil ini, dia akan muncul footstep di kanan kirinya. Kemudian pada saat kita lock, footstepnya secara otomatis akan menutup, atau kalau kita udah masuk mobil juga, dia akan secara otomatis menutup footstepnya. Kemudian di remote-nya kita juga bisa buka tutup kacanya secara bersamaan keempat-empatnya. Kita pakai tombol unlock dia untuk buka kacanya. Kemudian kita pencet lock juga, dia akan menutup secara otomatis keempat-empatnya dari luar mobil. Kemudian di remote-nya ini dia ada fitur buat menyalakan mobil dari luar. Jadi ada tombol di paling bawah tuh, tinggal kita pencet lama, dia secara otomatis akan menyalakan mesinnya dan menginginkan kabin dalamnya. Jadi pada saat kita mau jalan, kita panasin dulu nih mobilnya, kita dinginin kabinnya, habis itu kita jalan, dalamnya udah dingin. Oke, gue udah duduk di bangku belakang dari Tigo 8 Pro Max, dan seperti biasa ini gue naikin biar agak nyaman dipakai duduk di sini, dan sofa duduk di sini ya. Memang duduk di paling belakang itu tempatnya para kasta terendah di keluarga, jadi memang posisi duduknya kalau buat gue terlalu ngatung, walaupun ini tadi posisi tengah gua tuh di tengah-tengah ya, dan kita punya legroom 2 jari, kemudian headroomnya buat gua 3 jari, dan bangku ini bisa di reclining maju mundur ya. Kemudian memang bangku ini terpisah 50-50, bahkan sampai bawahnya nih terpisah 50-50, karena memang di bangku belakang ini dikhususkan untuk 2 orang aja. Tapi kalau kalian mengisi buat 3 orang sih bisa-bisa aja sih. Kemudian di sini kita dapat cup holder kanan kiri sama tempat penyimpanan handphone. Tapi sayangnya untuk power outlet di belakang sini kita dapatnya di bagasi belakang tadi. Sebenarnya aksesnya nggak begitu jauh kalau dari bangku kirinya. Kemudian kita dapat akses AC juga, dan dapat akses pengaturan kipasnya. Jadi cukup memudahkan di belakang sini. Dan selebihnya sih udah nggak ada. Oke, gue udah duduk di bangku tengah dari Tigo 8 Pro Max, dan sofa duduk di sini jauh lebih nyaman dari belakang. Di dalam ini tuh coklat hitam ya, jadi bangkunya semuanya warna coklat. Kemudian door panelnya atas nih warna hitam. Kemudian di sini kita dapat asupan AC dari tengah sini. Kemudian ada port USB-nya, dia Type A sama Type C satu-satu, dan ini tempat penyimpanan handphone yang lagi kita tas. Kemudian di belakang bangku depan dia ada back pocketnya. Dan kalau kita duduk berdua di belakang sini, itu dia ada armrest dan ada cup holdernya 2 biji. Tapi menurut gua armrestnya ini cukup ketinggian, menurut gua ya. Nah, kemudian di belakang sini dia ada headrest 3 titik. Di tengah sini memang bisa diisi 3 orang pasti, dan headrestnya tuh enak, jadi ada ganjel kanan kirinya. Jadi kalau kita ketiduran, ya ada yang nahan biar nggak terlalu jatuh gitu ya. Nah, kemudian materialnya di mobil ini tuh sangat-sangat terkesan mewah sekali, karena semuanya itu dibalut
nggak semuanya sih, ada beberapa yang memang hard plastik, kayak ini hard plastik, ini hard plastik, tapi door panelnya dia menggunakan ban soft touch, armrest di door panel juga soft touch, hanya ini aja. Ini ada panel kayu yang dia memang keras dan ada tweeter di sini, handle pintu yang warnanya silver ini, dan ada power window yang dia sudah otomatis naik dan turunnya. Nah, kemudian di bawahnya dia ada bottle holder sama tempat penyimpanan yang nggak begitu besar, dan speakernya untuk yang all wheel drive ini ada 10 titik dan itu menggunakan speaker Sony, artinya suaranya tidak bisa diragukan lagi, enak untuk mendengar musik dan entertain. Kemudian sini ada lampu baca yang sudah LED, dan ini ada apa nih namanya, hand grip yang sudah auto retract, dan di atasnya sini udah ada panoramic sunroof. Jadi di bangku depan kirinya ini kita bisa atur lewat tombol yang ada di sini. Jadi kita bisa atur recliningnya lewat sini, maju mundurnya pun bisa kita atur lewat belakang. Nah, gue udah di bangku paling depan dari Chery Tiggo 8 Pro Max, dan masuk ke sini tuh tampilannya mewah sekali dengan bahan bangkunya yang cukup menarik, door panelnya semuanya soft touch, dan ini ada layar yang besar. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi seperti gue bilang, ini bahannya soft touch dan juga AC. Kemudian yang tengah sini dia pakai wood panel ya, warna abu-abu, jadi tampilannya terkesan lebih mewah. Kemudian bawahnya dia langsung warna coklat, sekujur dalamnya langsung berubah warna coklat. Kemudian di mobil ini ada ambient lightnya, pasti di sini nih, nyambung dari kiri ke kanan sampai dengan ke pintu. Warna lampunya tuh menyesuaikan dengan mode berkendara yang kita pilih. Di mobil ini dia punya pengaturan AC yang touchscreen di sini ya. Kita bisa atur lewat sini, dan kita juga bisa atur lewat entertainment system. Jadi di sini tuh sebenarnya sebagai shortcut kalau kita reverse di entertainment systemnya, jadi kita bisa lewat yang bawah sini. Nah, kemudian di mobil ini, di bawahnya ini dia ada tempat penyimpanan yang bisa kita buka, dan di bawahnya tuh dia ada cup holder 2 biji dan ada wireless chargingnya. Selain itu di sini ada port USB Type A dan Type C. Kemudian di belakangnya dia ada tuas transmisi yang ungu-ungu, dan di tengahnya sini itu seperti sebuah control panel ya di tengah. Jadi di sini ada parking brake-nya, auto hold-nya, lampu hazard, kemudian kamera 540, kemudian ada map dan pengaturan kendaraan, kemudian volume ada di sini semua. Kemudian perubahan mode berkendara juga ada di tengah sini. Di sini ada armrest yang ini bahannya enak banget, empuk dan sama seperti bahan bangkunya, dan kalau kita buka di dalamnya tuh dia bisa jadi cool box ya. Jadi minuman kita bisa tetap dingin gitu. Kita menuju entertain systemnya yang banyak pengaturannya ini, dan entertain systemnya ini dia sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay, dan pengaturannya tuh cukup lengkap karena dia ada map, ada kamera 10-nya, kemudian vehicle setting segala macam, navigasi, terus DVR tuh ini ya, dia nyambung ke sini kayak apa sih, dashcam gitu. Si vehicle ini itu banyak sekali pengaturannya, ada pengaturan lightning, ada in-car, kemudian ada car body, kemudian juga ada smart driving, kita bisa atur semuanya lewat entertain systemnya sini. Kemudian ada local setting. Nah, local setting itu pengaturannya lebih banyak lagi ya, karena dia ada equipment management, itu device apa aja yang sudah terkoneksi di sini, kemudian ada sistem, kemudian ada displaynya, bisa kita atur lewat sini, voice commandnya kita atur lewat sini, kemudian soundnya bisa kita atur lewat sini, wifi, dan konektivitas itu. Nah, ini tuh seperti gue bilang tadi, di entertain systemnya ini bisa mengatur AC-nya, jadi bisa kita atur semuanya lewat sini. Selain kita bisa atur AC-nya lewat sini, kita bisa atur udara di bangkunya ya. Jadi bangkunya ini bisa itu sirkulasi udara, jadi kita bisa atur lewat sini, all off, atau heaternya juga ada, coolernya juga ada. Jadi cukup lengkap sekali pengaturannya di entertain systemnya. Nah, selanjutnya kita coba buka 40-nya dari Tiggo 8 Pro Max ini ya. Tampilannya cukup menarik, dan tampilannya benar-benar kita bisa seperti melihat mobil kita dari atas, 540 derajat panoramik kamera, jadi kita bisa sangat nyaman berkendara dan tidak khawatir kalau udah mepet-mepet ke mobil-mobil lainnya.
Pada saat kita merubah mode berkendaranya di entertain system sini akan menampilkan mode berkendara yang kita pilih. Kayak yang pertama tuh normal mode, kemudian ada sport, kemudian ada mode salju, kemudian ada mode lumpur ya, ada sudah disematkan ke sini, kemudian off-road mode, dan ada eco mode. Jadi pada saat kita ngerubah mode berkendara, dia akan ngomong nih normal mode, off-road mode segala macam. Kemudian sama di instrumen clusternya juga dia berubah, tapi cuma berubah angka-angka aja ya. Jadi perubahannya nggak terlalu signifikan kalau di instrumen cluster. Dan entertain systemnya ini sudah dilengkapi juga sama voice command. Jadi kalau kita mau buka sunroof, buka Windows, atau mau buka bagasi atau matiin AC segala macam, kita bisa pakai voice command yang ada di mobil ini. Kita coba ya. Oh ya, sorry, ini dia pakai bahasa Inggris ya. Jadi kita komunikasinya pakai bahasa Inggris. Halo Cherry. Open the sunroof. Oke, dia akan secara otomatis membuka sunroofnya. Kemudian kita juga bisa tutup lagi sunroofnya pakai voice command tadi. Halo Cherry, close the sunroof. Nah, dia sudah bisa menutup secara otomatis, tapi memang layarnya dia tidak ditutup juga, dia hanya tutup sunroofnya aja. Oke, selanjutnya setirnya dia bisa menggunakan bahan kulit dan bawahnya ini flat bottom ya, seperti biasa. Kanan kiri ada tombol-tombolan, sebelah kanan buat entertain systemnya, kemudian sebelah kiri buat adaptive cruise controlnya dan segala macam. Belakangnya juga dia ada tuas-tuasan, kiri wiper, kanan lampu-lampuan, tapi mobil ini belum dilengkapi dengan stick. Nah, kemudian setirnya dia bisa di style tilt sama teleskopik, jadi cukup menarik, dan bangkunya bisa di setel lengkap, maju mundur kayak adjuster, kemudian reclining, dan juga ada tegak punggungnya, dan dia tuh sudah elektrik. Instrumen clusternya ya full digital, dan dia tampilannya cukup minimalis tapi informasinya cukup lengkap, karena kita bisa melihat informasi-informasi sama kayak trip A, kemudian trip B, kemudian ada konsumsi BBM-nya, kemudian ada ini namanya tire pressure monitoring, kemudian apalagi kita coba cek lagi, kita bisa cek juga. Selanjutnya kita ke sebelah kanan setir, dia ada tombol buat hill assist-nya, kemudian ada buat buka bagasi belakangnya. Kemudian di door panelnya dia menggunakan bahan soft touch sampai dengan ke bawah, dia soft touch, ada jejetan asli, armrestnya soft touch, kemudian dia sudah ada power window 4 titik yang memang dia sudah otomatis di keempat rodanya. Kemudian ada Windows lock, kemudian door locknya ada di dekat electric mirror yang memang dia sudah otomatis retract. Nah, kemudian handle-nya ada silver dan ada memory seat-nya di sini, dan memory seat-nya tuh dia ada 3 biji ya. Kemudian ada speakernya juga, dan di bawahnya ada speaker Sony, dan ada cup holder dan tempat penyimpanan yang nggak begitu besar. Nah, di tengahnya sini dia floating ya. Ada tempat penyimpanan di bolong di sini yang cukup gede, dan ada port outlet 12 volt di bawahnya situ. Di atasnya sini ada spion yang udah ada auto dynamic view-nya. Kemudian di sini masih disematkan tempat penyimpanan kacamata, dan ada tuas buat buka tutup sunroofnya secara manual, dan lampu bacanya di kanan kirinya. Sunroof kanan kiri ada kacanya dan ada lampunya. Kemudian udah. Anyway, itu tadi pembahasan kami tentang Cherry Tiggo 8 Pro Max ini. Gimana menurut kalian apa yang kita dapat dengan harga yang menurut kami tidak terlalu mahal untuk sebuah SUV premium, dan apa yang kita dapatkan di mobil ini? Kalian kalau mau sekedar nanya-nanya, atau kalian mau cek promo apa aja yang di sini, atau kalian mau cek unit apa aja yang ada di sini, kalian bisa cek ke nomor yang ada di bawah gue ini. Kalau di bawah gue ini nggak ada, kalian cek aja di deskripsi, karena kita tampilkan sepanjang video di deskripsi. Oke. Mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami di sosial media Anda. Jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian semua terinformasi semua video-video terbaru dari kami. Sama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam.